Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat, menghimpun orang-orang yang begitu bebal, spekulator, manusia tak tahu diri, tak tahu malu, yang pandir bukan main tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan, mimpi dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodong. Sampai akhirnya Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nasib jutaan bebek dungu halu idiot dari Yagol, VTube, Vito, dan JAA Lifestyle. Ini miris lah, ini saya miris ya. Tapi ya mau diapa? Mau apa yang dikata lagi gitu ya? Kalau sudah dikasih tahu tetap saja tidak mau dengar. Nah ini kita lihat lah ya percakapan yang ada di grup Yagol. Seperti yang kemarin saya bahas, ini official admin seorang yang namanya Renaldi ya. Dia berbicara. Ini info kemarin pagi. Anda bisa lihat tuh jam 10.14. Bukan pagi, 10.14 ya. Dia bilang dalam waktu 6 jam update selesai. Ya, kalau benar artinya jam 4 pagi kemarin. Jam 4 pagi kemarin. Tapi sampai jam 4 pagi kemarin tidak ada. Nah, ini yang namanya apa ya? Leader tapi yang sok tahu gitu ya. Admin tapi admin grup, bukan dari orang Yagol. Nah, ini juga dia bilang apa? Ini penyebab gerbang pembayaran dari Yagol langsung dipantau OJK. Ini udahlah, nggak masuk akal gitu ya. Karena traffic terbesar dari Indonesia dan banyak withdraw di tanggal 30. Terus apa hubungannya OJK tidak memantau traffic itu pembayaran ya? Kalau mau nipu bebek dungu ya pinter sih, tapi kalau sama orang yang ngerti, sorry. Kemudian di sini juga memberitakan soal apa? Dia bilang ini mungkin penyebabnya, ini mungkin masalahnya apa? Dia bilang masalahnya bahwa gedung cyber terbakar siang ini. Ini kejadian hari Kamis. Hari Kamis kejadiannya gedung cyber terbakar, tapi nggak ada hubungannya dengan withdrawal dari Yagol. Yagol sudah dari Senin, ini kebakarannya hari Kamis, dan semua layanan yang hosting di gedung cyber sekarang sudah normal. Jadi ini jangan dipakai sebagai alasan gitu ya. Tapi kalau sekali lagi alasan untuk bebek dungu bolehlah, tapi kalau untuk orang yang cerdas jangan ya. Nah ini juga dia bilang apa ini, aduh ya kan, dia pakai berita di Kompas ya, daftar aplikasi yang tumbang. Iya, tapi nggak ada Yagol gitu ya. Renaldi bilang iya, terkait masalah gedung cyber kebakaran itu bukan hoax, itu real betul, tapi itu hari Kamis ya, padahal itu masalahnya sudah dari Senin gitu ya. Terus apalagi Renaldi bilang, jadi Yagol itu error dampak dari gedung cyber yang terbakar. Sekali lagi kalau Anda mau bohongin bebek dungu, bagus nih alasan. Tapi ya jangan inilah ya, jangan kepada saya gitu ya. Ya kan saya juga baca ini. Karena semua lalu lintas web semua melalui cyber. Enggak, tergantung dia hosting di mana ya. Jangan sok pinter. Yang hosting cyber dunia online tuh tidak semua di gedung cyber, ada di tempat-tempat lain ya. Jadi kalau mau nipu bohong sedikit gitu ya, tapi lebih pinter lah. Nah ini ada satu orang komplain. Nah komplainnya bagus nih, kita lihat nih siapa gitu ya. Dia bilang, maaf saya mau komplain om, kalau salah koreksi ya. Kalau masalah gedung cyber kebakaran kan baru-baru ini, betul, baru hari Kamis ya. Sedangkan Yagol bermasalah dari tanggal 30, betul ya, kira-kira Senin gitu ya. Kalau saya perhatikan ya banyak banget keterlaluan banget gitu ya, maksudnya alasan ini itu ya, udah dari alasan pihak bank lah,
ditambah alasan kantor cyber kebakaran lah. Dari semua alasan yang admin berikan kepada member yang masuk akal itu, cuman satu sih menurut saya, yaitu masalah trouble withdraw. Karena membludaknya withdraw itu pun tidak masuk akal ya. Saran saya sih, demi membuat tenang member, berilah alasan yang masuk akal. Kalau masalah A sudah konsisten, ya jangan tambah-tambah masalah B dan C gitu. Terus Renaldi sepertinya pusing nih ya kan, tadi dia bilang itu masalah karena gedung cyber, tapi ini dikomplain sama anggotanya sendiri. Nah, kemudian di sini ada video itu memperdengarkan seseorang yang juga leader gitu, bilang itu karena banyak yang withdraw jadi bla 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 ya, seperti alasan yang di video saya semula gitu ya. Apa sih Om? Masalah utamanya itu karena ada terjadi penarikan besar-besaran. Besar-besaran itu sampai MM-an berarti? Lebih dari Triliun. Triliun? lebih dari itu. Ya, Gila. Yang bank yang bisa seperti itu BCA, Mandiri, dan DBS. Gila. kapasitas untuk Yago itu kan dia pakai DBS. Dia sehari hanya 200 sampai 500 miliar. Sehari. Sehari. Ya. Sedangkan itu penarikannya Nah, ini yang terjadi itu kemarin sampai hampir 3 triliun katanya. wah anjing. Gara-gara itu jadi kayak gini ya, keras kayak gini ya. Terus untuk customer service itu bukannya tidak bisa dihubungi, emang sengaja dimatikan. Tapi kenapa Om nggak ada pemberitahuan langsung dari platform gitu? Untuk menghindari semakin rush. Untuk mengantisipasi aja. Supaya nggak kalau semakin itu ada panik, itu no? langsung nanti akan terjadi lonjakan besar-besaran. Oh. Kalau langsung diumumkan, belum teratasi langsung diumumkan, mungkin orang-orangnya kan sebagian besar mereka member itu agak buta ya dengan itu, langsung begitu diserang, Tarik. Malah harusnya tambah. lebih parah. Makanya tadi kan sampai sempat ada pertandingan yang memang ditahan toh. Itu memang sengaja Untuk agar tidak mempertahankan. terjadi penarikan besar-besaran hari ini. Terus di sini ada yang nanya, boleh nggak ini saya share ke grup ya? Terus dijawab, sepertinya Renaldi bilang boleh, dia bilang ya. Untuk sementara informasi sampai di sini dulu ya. Saya lanjutkan besok sore, maksudnya kemarin nih Jumat sore. Tapi saya intip-intip lagi di grupnya itu, Renaldi nggak muncul lagi. Dia bilang saya butuh istirahat ya. Buat kalian yang sudah saling mendukung dan membagikan informasi yang kalian punya, terima kasih banyak. Lah, informasi apa yang Anda punya? Nggak bisa kontak sama Yagol. Tetap semangat user Yagol Indonesia. Jangan pernah putus asa. Baguslah ya, positif thinking ya. Beginilah kalau admin-admin permainan money game Ponzi ya, yang mencoba menenangkan rakyatnya, oke? Nah, ini berita dari video. Nah, ini dia si Jambul Nanas muka berangkas, bebek dungu halu idiot, akhirnya minta maaf. Dan dia bilang dia tidak mau lagi membahas video. Baguslah, kamu sudah sadar adik manja ya. Jangan bahas-bahas video lagi ya. Percuma, nggak ada yang nonton. Kamu yang nonton juga akan membuli kamu. Nah, lalu dia ganti haluan, mau mencoba seperti yang saya lakukan. Ya nggak apa-apa sih gitu ya. Dia sekarang mencoba mereview-review aplikasi-aplikasi yang ilegal. Hebat ya. Dari promotor money game membahas aplikasi-aplikasi yang ilegal. Mau banting setir ceritanya. Tapi nggak apa-apa, artinya dia sudah tobat. Mau ngikut saya gitu ya. Astaga, tapi ketinggalan ya. Di sini dia bahas nasib Royal Q dan Tikvi yang dihajar oleh SBI. Padahal Royal Q ini dijalanin sama ratunya, Yunita Atmojo. Artinya nih dia sudah berbeda haluan sekarang. Bagus, bagus, bagus ya. Astaga, saya seneng nih sama
Bebek Dungu Halu Idiot yang satu ini. Nah, ini ada satu grup VVLC ya. Grup ada berapa tuh? 6.000, hampir 6.500 member ya. Member-member VTube yang masing tidak putus asa dan terus mau mendukung VTube untuk hidup ya. Positive thinking gitu ya. Nah, hari ini hadir maksudnya dua konten dari leader ya. Ini mempromosikan konten-konten yang dibuat oleh leader-leader VTube yang terus-menerus memberikan informasi PHP, pengharapan palsu. Diposting di sini supaya memberi semangat kepada Bebek Dungu Halu dan Idiot VTube ya. Nah, ini juga ini ya. Selamat bergabung kepada teman-teman yang baru bergabung di grup VVLC. Kami ucapkan selamat datang di grup VVLC, Rumah Perjuangan VTuber Sejati. Lu berjuang apa coy? Ya, yang mau berjuang juga manajemen. Lu nggak bisa berjuang gitu ya. Ya, Anda bacalah, ini lucu gitu ya. Nah, inilah kumpulan orang-orang yang dungu, halu, dan idiot yang masing mengharapkan VTube on. VTube dari Juli bilang 2 bulan, Juli, Agustus, September tidak on. Minta maaf ya, sudah ngomong sama investor masing belum dapat. Nah, sekarang sudah mau hampir 5 bulan. Inilah aplikasi yang maintenance-nya terlama di dunia, hampir 10 bulan total. Dari Februari kan 5 bulan, nyala 2 minggu, minta maintenance lagi. Udah mau total 10 bulan. Inilah aplikasi dengan masa maintenance terlama di dunia, hampir 10 bulan dan masih bisa dipercaya. Inilah berhala baru di dunia money game. VTube saya angkat topi, inilah berhala money game paling hebat. Sudah 10 bulan masih dinanti karena positif thinking ya. Ya gitulah. Nah, ini ada diskusi lah di antara dua orang ya, mempercakapkan pendeta Effendi Laran Seduh. Dia bilang ya, intinya Pak Effendi ini memberi motivasi kepada para Bebek Dungu Halu Idiot VTube dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Astaga ya, dia kira-kira bilang nanti Tuhan akan berperang untuk kita diam aja. Tuhan berperang lawan siapa? Lu bawa Tuhan, lu bawa istilahnya apa? Musa, Mesir, Firaun. Aduh, kalau kamu sudah tidak ada panggilan khotbah, jangan khotbah di konten tentang VTube. Jangan masukkan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung VTube. Contoh itu adik manja, dia tobat. Kamu pendeta harusnya menobatkan jemaat. Jemaatnya tobat duluan, pendetanya makin kambuh. Iya, ini khotbah di gereja nggak ada yang ngundang lagi. Makanya khotbah di YouTube dia ya tentang VTube. Astaga. Aduh lucu. Nah, ini Vito ya, di grup Vito Indonesia di Facebook ya. Nah, di sini Vito kan janji tanggal 1 Desember dia akan on ya kan. Tetapi ternyata sampai 1 Desember yang lalu tidak on juga. Makanya seorang yang namanya Brian Unup ya posting, "Selamat pagi teman-teman Vito Nusantara. Kabar duka hari ini ya 2 hari lalu lah ya, 3 hari lalu. Pada 1 Desember 2021, klik iklan dibayar telah pergi meninggalkan harapan kita semua. Selama hampir 1 tahun kita besarkan bersama, maksudnya berakhir tinggal kenangan menyakitkan." Astaga, baru sadar lu coy ya. Tetap tabah menghadapi ujian yang paling memalukan ini. Mari kita kubur bersama-sama dengan tetap menjaga silaturahmi. Untuk para haters, terima kasih atas partisipasinya selama ini turut meramaikan grup klik iklan dibayar. Bully. Aduh, kamu akhirnya sadar juga ya Brian Unup. Nah, ini ada komentar dari teman saya nih, Ishak Anthony. "Walaupun saya respect dengan Om Brian Unup, namun izin saya bersama alam semesta raya mengucapkan, makan tuh mentahan." Udah mentah kan, udah bayar ini kan member berapa itu. Nah, ini ada lagi sarkas satu. Siapa ini, lucu-lucu lah nih sarkasnya ya. Dari Niam ya. Fakta 1 Desember 2021, terlahir kembali unicorn
Apa itu 4 core bisnis, nggak ngerti saya. Menonton iklan berpenghasilan 9 juta per bulan. Ini sarkas terhadap Vito ya. Dealer Mitsubishi tutup karena kehabisan stok Pajero. Diborong member Vito yang penghasilannya 9 juta per bulan itu. Distributor Toyota Indonesia mengimpor 12.000 mobil dari Uganda untuk memenuhi permintaan member Vito yang banyak mimpinya positif thinking. Ada orang dari pihak manajemen yang melakukan aksi potong leher ya. Karena kan manajemennya bilang kalau sampai ini nggak jalan nih potong leher. Cuman kita belum lihat beritanya apakah benar dia potong leher. Kemudian ada leader menjual semua sapinya untuk mengganti kerugian member ya. Obat kejang langka karena jadi rebutan para hater bukan hektar ya. Ini lucu lah. Ini sarkas yang sangat menghibur ya. Kita lihat tuh mobilnya pada berbaris. Nah, kemudian ini yang terakhir datang dari JAA Lifestyle ya. Ada seorang, ini nggak tahu ini siapa ini ya. Dia namanya Beta Aulia ya. Dia bilang gini, salah gua apa ya? Komen gini aja langsung diemut sama admin JAA yang maha benar dengan segala halunya ya. Nah, di sini dia mungkin ada komen di sebuah grup lah ya, grup JAA Lifestyle. Cuman dia tegur gitu ya. Misalnya adminnya bilang suruh pasang foto profilnya ya, disuruh ganti. Nggak tahu kenapa sih foto profilnya. Kemudian orang ini jawab, tapi akan lebih baik jika salah satu dari program JAA terlaksanakan. Ya sampai sekarang sudah setahun lebih juga nggak jalan-jalan, nonton iklan dibayar kan JAA Lifestyle ya. Itu pasti akan meningkatkan kepercayaan para member yang sudah setia berharap pada JAA. Oke? Wah, kamu pinter ya, kamu pinter ya. Jadi member-member JAA sepertinya lebih pinter gitu dari member-member VTube yang masih berharap, walaupun ada sebagian yang sudah sadar sih. Kemudian siapa ini? Ivan Jati-Jati. Apa nih Ivan Jati-Jati bilang? Halo para member kita. Halo para member, kita telah membaca banyak newsletter yang isinya halu semua. Karena kenapa JAA Lifestyle itu terus memberikan yang namanya majalah gratis, newsletter gitu ya, tapi isinya halu semua. Dulu sering bahas soal iklan berbayar euro, pakai euro dia bayarnya bukan dolar, hebat ya. Tapi sampai saat ini tak ada bukti. Udah gue bilang coy ya, masih ngeyel, masih mau daftar JAA ya. Sekarang bikin debit card yang katanya untuk mempermudah withdraw. Apa yang mau di withdraw? Untuk withdraw uang dari mimpi ya. Aduh, makanya dia ledek nih, buktikan janjimu. Mana ribuan sponsor iklan yang katanya sudah kerjasama, ya kan? Lu dicipuain, gue udah bilang mana ada sih lu nonton iklan bisa kaya. Astaga, nah ini juga dari Vito juga. Lucu-lucu ini ya, siapa? Abirama Gamber gitu ya. Alhamdulillah, ini sarkas. Sudah 2 bulan ini full iklan berbayar, 15 iklan kali 60 kali bla 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 rupiah, maksudnya cair tapi mimpi gitu ya. Ini dia sarkas ini ya. Jadi kalau masih nggak ngerti juga bahwa JAA Lifestyle adalah nipu-nipu, ya Anda kasihan banget dah. Ini siapa? Mirip seperti saya, cuman dia pakai ejaan baru, Chandra Cancan. Nah, Chandra Cancan bilang apa ini? Chandra Cancan bilang sebulan, setahun, 2 tahun, entah sampai kapan, kita tunggu aja endingnya. Mau dibawa kemana gitu ya. Iya, ini karena enggak nyala-nyala sampai sekarang. Makanya dia bikin ini status kring kring kring, bangun bangun. Bangunlah dari mimpi, kembali ke dunia nyata. Halo, apa kabar JAA dan EH? Itu terpotong ya. Ya ini lucu lah ya. Ivan, ini dia mengutip dari Ivan Jati-Jati ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Inilah ironisnya potret dari negara 62 ya. Yang mana sudah tahu dan bahkan sudah saya review dengan tegas-tegas, bahkan saya dibully bahwa itu adalah money game. Nggak ada yang percaya. Ada sih yang percaya, tapi kebanyakan tetap saja main ya. Entah dia memang petualang atau dia memang bebek dungu, halu dan idiot yang mudah ditipu ya. Sampai sini masih nggak mau sadar
Nah, belajar sama adik Dema yang sudah bertobat itu ya. Jangan sama Pak Pendeta Effendi Laran Seduh. Wah, dia makin sesat ya. Yang dia promosikan scam semua. Dari VTube, CSP Mind, dan terakhir Yagol. Aduh, kasihan banget dah. Oke, itu saja bahasan saya mengenai bebek-bebek dungu dari Yagol, VTube, Vito, dan JAA Lifestyle yang digilas oleh kereta Ponzi alias money game. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga tercerahkan dan tidak jadi bebek-bebek dungu. Seperti biasa, terima kasih.